Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Materi kita untuk pada kali ini adalah mencari kuantitas nol dengan interpolasi tiga tabular data. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara untuk mencari kuantitas maksimum atau nilai maksimum YM, kuantitas maksimum atau kuantitas ekstrim beberapa dari tiga tabular data. Misal ada tiga tabular data, nilai paling ekstrimnya itu nanti terjadi nilainya berapa dan itu terjadi kapan. Itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengetahui kuantitas nol dari tiga tabular data. Nah, sekedar prolog, sini perlu saya sampaikan bahwa dalam beberapa banyak data astronomi, kita seringkali menjumpai fenomena-fenomena nanti yang terkait dengan kuantitas nilai nol. Contoh semisal fenomena vernal equinox. Vernal equinox itu dinyatakan sebagai saat matahari berada di lingkaran ekuator. Atau dalam bahasa lainnya, saat nilai deklinasi matahari adalah nol. Jadi kalau kita pengen tahu em, apa kapan terjadinya vernal equinox, maka kita harus tahu kapan nilai deklinasinya itu bernilai nol. Itu. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen mengetahui tentang terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari itu kalau kita lihat secara astronomis, itu ketika kalau lintang ekliptika matahari itu kan mendekati nol ya. Maka dikatakan matahari dan bulan itu berada pada satu bidang yang sama, itu ketika lintang bulan pun juga mendekati nol, atau bisa kita katakan nol misal. Nah, kalau lintang bulannya nol, nah itu akan ada potensi besar terjadi gerhana matahari. Lintang bulan nol dan bulan secara astronomis nilai bujurnya sama dengan nilai bujur matahari. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi gerhana matahari. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus tadi itu, setidaknya eh, beberapa contoh yang saya sampaikan tadi itu, mencari nilai nol dari beberapa data yang ada, itu merupakan hal yang urgent. Merupakan hal yang urgent. Nah, di sini di astronomical algorithm, untuk mencari nilai nol ini ada beberapa hal yang perlu difahami. Di antaranya data-data itu apakah nanti membentuk kurva linier garis lurus gitu atau kurvanya kurva hiperbolik misalnya. Seperti gambar atau parabolik, bentuknya parabolik seperti gambar ini misal. Itu nanti keduanya akan mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Kalau kita semisal pakai kurva tiga data tadi itu membentuk kurva yang linier yang hampir lurus itu, maka persamaan yang dipakai untuk mencari N0 adalah seperti ini. Pada persamaan 3,6. N0 sama dengan min 2 kali Y. 2 bagi perumbuka A tambah B tambah C kali N0. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Eh, Kemarin kalau X itu nilai argumen, Y itu nilai kuantitas. Y1 ini nilainya, Y2, Y3 gitu. Ini di sini dikasih contoh
Eh, di bawah ini adalah nilai deklinasi dari planet Merkurius tanggal 26 Februari 1973 dynamical time. Deklinasinya ini men 0 derajat 28 menit 13,4 detik. Kemudian tanggal 27 plus 0, nah ini berarti sudah melewati 0 dari minus ke plus. Dari minus di bawahnya 0 kemudian ke plus. Berarti kan dalam pergerakannya ini sudah melewati 0 gitu kan. Plus 0 derajat 6 menit 46,3 detik. Kemudian tanggal 28 nilai deklinasinya plus 0 38 menit 23,2 detik. Dari sini kemudian ini yang dilakukan oleh jenius, misal ini dirubah jadi detik terlebih dahulu. Tapi ini nggak harus ya, proses ini bukan harus, nggak harus dirubah dalam detik, dirubah dalam derajat juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau dirubah dalam derajat, nanti kan di belakang komanya kan banyak 0,000 di belakang koma kan gitu. Maka di sini jenius lebih suka merubahnya dalam satuan detik. Ya satu sama dengan menitnya kali 60 tambah detik. Ya 2 menitnya kali 60 tambah detik kan gitu. Karena dirubah jadi detik. Dapatlah nilai ini. Kemudian cari nilai A. Nilai A adalah Y2 kurang Y1. B adalah Y3 kurang Y2. Gitu kan? Seperti, sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian C ini adalah selisih B dikurangi A. Oke. B dikurangi A. Maka setelah ketemu nilai Y1 sampai Y3, A sama sampai C, berikutnya kita masukkan nilai N0 sama dengan rumus ini min 2Y kali Y2 bagi A tambah B tambah C tambah N0. Ada pertanyaan, aduh, ini kan kita mau nyari N0, tapi kenapa di sini kita rumusnya kok ada N0-nya dulu? Nah, untuk pertama, N0 di sini itu kita kasih nilai 0. Putting N0 equal 0 in the second member. Jadi ini pertama, ini kita pakai nilai 0 terlebih dahulu. Jadi N0-nya yang pertama ini dianggap 0 terlebih dahulu. Kita dapatkan hasilnya ini. Setelah dapat hasil ini adalah hasil N0 dari perhitungan pertama. Hasil N0 dari perhitungan pertama nanti kita pakai untuk ngitung ulang. Ini yang kemudian kita sebut dengan iterasi kemarin. Kita hitung ulang ini, tapi dengan nilai N0-nya bukan 0, tapi N0-nya hasil perhitungan N0 yang pertama tadi. Dan seterusnya sampai kemudian eh, hasilnya tidak berubah. Seperti teori iterasi yang kita sebutkan kemarin. Baik, di sini kita praktekkan saja, semisal saya kelihatan. Seperti ini ya. Oke, nah, terlihat ya Excelnya. Di sini ada X, ada Y. X itu X yang pertama 26 Februari 1973, kedua 27 Februari 1973, kemudian 28
Februari 1973. Kuantitas Y-nya yang pertama, min nol. Ini kalau kita ngitungnya masing-masing di sel, kita masing-masing kita kasih minus ya. 28 menit min 13,4 detik. Ini kalau kita jadikan detik sama dengan derajat kali 3600 tambah menit kali 60 tambah detiknya dibiarkan. Ini hasilnya sama ya. Eh, min 1693,4. Nah, seperti ini sama. Kemudian Y2-nya 0646,3. Y3-nya 03823,2. Nah, ini kita drag ke bawah. Oke, ini nilai Y1, Y2, Y3. Ini dalam satuan detik, detik busur. Berikutnya, setelah dapat nilai ini, kita akan mencari nilai A. Nilai A sama dengan Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1. Kemudian nilai B sama dengan Y3 dikurangi Y2. Kita coba cek sama enggak hasilnya. A, B, G sama. Berikutnya kita nyari nilai C. C sama dengan B2 dikurangi B kurangi A. Oke. Oke, kalau kita lihat kurvanya ini, semisal ini kita bentuk sebuah kurva, kita coba ini pilih insert seperti ini. Coba kita lihat kurvanya ini bukan kurva parabolik, tapi ini kurvanya kurva linier dari bawah naik ke atas, nah, seperti ini kurva linier gitu kan. Maka kalau kasusnya seperti ini, kita bisa dengan persamaan ini. Persamaan ini sudah cukup. N0 sama dengan min 2 kali Y2 dibagi kurung buka A tambah B tambah C kali N0. Oke. Nah, N0 yang di sini, yang pertama kita ini N0 N0-nya ya, N0 pertama kita pakai nilai 0. Oke, ini kurvanya kita sampingkan. Tadi kita pakai nilai 0 yang pertama ini. 0 pertama ini. Maka kita dapatkan nilai N0 hasil perhitungan, N0 awal, N0 hasil perhitungan gitu ya, untuk memudahkan membedakannya. Sama dengan min 2 kali Y2. Y2-nya ini bagi kurung buka A tambah B tambah C kali N0. Ini N0 awal. Ini N0 yang kita jadikan dasar perhitungan. Kita kurung tutup hasilnya ini. 0,2033
2. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan nol dari hasil perhitungan, berikutnya nilai hasil perhitungan ini kita jadikan nilai N0 awal untuk perhitungan berikutnya. Maka ini untuk sama dengan kita taruh sini nih. Nah, seperti ini. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ini kita ulangi lagi proses perhitungan ini. Sama dengan min 2. Seperti ini rumusnya ya. Kali Y2. Y2 bagi kurung buka A tambah B tambah C kali N0-nya mana? N0A ini. Untuk min 0,20126 ini atau 25 seperti ini. Ini kalau kita supaya mudah nanti ngedragnya, kita tinggal mengunci ini. Jadi kalau pengen langsung didrag ke bawah, nanti dikunci aja data-data ini yang sekiranya nggak, biar data itu nggak ikut turun ke bawah. Kalau didrag, mana yang harus dikunci? Ini. Kalau ini kan nggak perlu dikunci kan, karena nanti kita pakai turun di sini. Yang dikunci ini F6, ini nilai Y2 kita kunci. Kita bisa kuncinya dengan pakai dolar. Nah, S itu ya, simbol dolar itu. Kemudian A kita kunci juga, B kita kunci juga, C kita kunci juga. Yang nggak kita kunci adalah N0 ini. Ini nanti karena akan ikut dengan ini. Nah, baik. Ini kita kalau udah seperti ini kita sama dengan N0-nya hasil perhitungan tadi kita jadikan N0 awal. Kemudian ini kita taruh ke bawah. Oke, sama lagi. Nah, seperti ini. Proses perhitungan berulang seperti ini dengan variabel yang berbeda tadi atau dengan kuantitas yang berbeda, itu yang kemarin sempat kita bahas, itu yang dimaksud dengan iterasi, gitu kan. Nah, di hasil perhitungan awal kita dapat nilai N0-nya min 0,20 sekian. Hasil perhitungan kedua min 0,2015 sekian. Hasil perhitungan ketiga min 0,20127. Ini hasil perhitungan ketiga udah dapat nilai ini. Di sini kebetulan cuma 5 digit di belakang koma. Min 0,20127 gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya sampai 8 digit di belakang koma, ini bisa kita lanjutkan. 3 iterasi belum cukup, 4 iterasi, 5 iterasi. Sampai kemudian ini kita drag ke bawah. Nah, hasilnya sama. Ini kemudian kita taruh sini, dapat ini, hasilnya sama. Oh, maka nilai dari N0-nya itu adalah ini. Karena ini udah kita lanjutkan ngitungnya sampai berapapun, kita ulangi perhitungannya sampai berapapun, hasilnya akan sama. Itu yang kemarin saya sebut dengan iterasi. Pengulangan perhitungan dengan variabel atau kuantitas yang berbeda dari satu variabel itu, tapi kemudian setelah diulang-ulang perhitungannya sampai pada tahap perhitungan tertentu mendapatkan nilai yang sama. Nah, maka di sini eh, kita dapati nilai N0-nya adalah ini. Di sini kemudian disimpulkan, coba kita lihat N0-nya sama dengan 0,20127. Nah, oke. Nah, karena di sini selisih antara satu data dengan data berikutnya ini adalah per hari,
Maka nilai ini itu dihitung dari nilai tanggal 27 ini. 27 Februari. Oke, misal ini tanggal 27 kemudian ditambah nilai minus ini, hasilnya adalah ini. Wow, berarti nilai apa deklinasi ini tanggal ini deklinasi. Nilai deklinasi Merkurius nol bernilai nol, nah, atau di sebelah sini ini nol sini nilai deklinasinya itu akan terjadi tanggal 27 ditambah min 0, sekian hari hasil nilai N0-nya tadi. Itu berarti terjadi kapan? Oh, tanggal 26. Nah, tanggal 2 ini dalam satuan hari ya. Tanggal 26 0,7 sekian hari. Kalau kita rubah tanggal ini hari ini ke dalam satuan jam, ini cara paling simpel saja ya. Harinya berarti kita ambil nilai desimalnya. Ini kemudian diambil nilai desimalnya ini dikurangi 26 gitu ya. 26 hasilnya ini. Ini dalam satuan hari kita jadikan jam berarti hari dijadikan jam dikali 24. Bentar, ada pertanyaan. Ini kenapa dikurangi 26? Ya, ini kan karena nilainya 26, sekian. Kita mau ngambil nilai desimalnya saja, nilai di belakang komanya saja. Maka seperti ini caranya. Nah, ini kemudian, oh berarti ini terjadi jam 19. Menit detiknya gimana kalau mau kita rubah? Kalau kita mau kita rubah, ini semisal seperti ini. Saya taruh bawah ini jam, menit, detik. Ini seperti kemarin yang sudah pernah kita praktekkan, jam. Berarti kita ngambil nilai sebelum desimalnya. Kita pakai tran. Untuk memotong itu ya, kita sisakan 0 digit. Oke, jam 19 menitnya. Ini dikurangi ini kemudian kali 60 karena dari jam ke menit. Tapi nanti hasilnya kita potong juga. Tran per digitnya kita sisakan 0. Kemudian kalau nyari detiknya ini dikurangi jam tambah menit per 60. Hasilnya kita kalikan 3000 hasilnya ini. Oh, berarti nilai deklinasi Merkurius mencapai nilai 0 itu saat tanggal 26 ini kan. Tanggalnya tanggal 26, tanggal 26, kemudian jamnya jam 19, menit 10, detik 10,5. Satuannya apa? TD, dynamical time. Karena tadi di sini tanggal-tanggal itu dalam satuan dynamical time. Oke, bisa difahami ya. Ini untuk mencari nilai X3, nilai N0 pada tiga tabular data yang membentuk kurva linear seperti ini. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan bagaimana mencari nilai N0 dari tiga tabular data dengan kurva bukan linear tapi parabolik.